Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalani alal mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah dari bulan Ramadan ini kita mengetahui tentang kemudahan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sangatlah menghendaki kemudahan bagi kita semuanya dan tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa di dalam surat Al-Baqarah, dan ketika berbicara tentang keringanan orang yang tidak mampu berpuasa atau orang yang dalam keadaan sakit atau musafir, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Al-Baqarah 185. Maka dalam ayat yang mulia ini kita ketahui kaidah yang besar di dalam agama kita, bahwasanya agama ini dibangun di atas kemudahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, maka untuk mengerjakannya itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Disinilah kita melihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, di mana syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu semuanya bukanlah untuk memberatkan kita. Itu semuanya sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang syariat puasa atau syariat salat dan syariat wudu, apabila tidak mampu berwudu maka diperbolehkan untuk bertayamum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Al-Maidah ayat yang ke-6, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan kesulitan bagi kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menyucikan kalian, ingin membersihkan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berwudu pun kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ketika kita sholat, kita berwudu terlebih dahulu. Kalau tidak bisa berwudu karena sakit, karena tidak ada air, bukan berarti kita tidak bersuci. Akan tetapi kita tetap wajib bersuci, namun dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara bertayamum. Dan tayamum tidaklah sulit, apalagi kita bisa menggunakan debu apa saja. Dan ini karena memang Allah Subhanahu wa taala benar-benar ingin menyucikan kita, ingin menyempurnakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sehingga ketika kita sudah mengetahui tentang kemudahan ini, agar kita semuanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang manusia, tidak akan membebani jiwa itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sehingga kita pun juga dengan mudahnya, asalnya kita diperintahkan
untuk sholat dengan berdiri. Kalau kita tidak mampu karena sakit, maka boleh dengan duduk. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qu'udan fa illam tastati fa ala jambin. Sholatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu dengan berdiri, maka duduklah. Kalau tidak mampu dengan duduk, maka berbaringlah. Inilah semuanya menunjukkan tentang kemudahan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kemudahan kepada kita, kita jangan mencari yang susah, jangan mencari yang sulit, sehingga membebani diri kita di luar kemampuan kita. Barang siapa yang membebani dirinya di luar kemampuannya, justru dia nanti akan tidak mampu mengerjakan semuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Innad dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah. Itu agama Islam itu mudah. Dan tidaklah seseorang yang berlebih-lebihan dalam beragama kecuali dia akan dikalahkan. Dia tidak akan memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwasanya agama itu berat, agama itu susah, agama itu membuat kita menjadi sengsara. Jangan pernah. Namun agama ini memang benar-benar mudah. Seseorang diperbolehkan juga untuk melampiaskan syahwatnya, namun dengan cara yang halal. Islam tidak menghalangi, namun Islam hanya membatasi. Itu semuanya tentu untuk kebaikan kita semuanya. Jadi semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dengan diwajibkannya 5 kali di dalam satu hari itu juga merupakan kemudahan bagi kita. Nggak usah kita mengatakan saya kuat sholat subuh 4 rakaat. Niatnya baik, akan tapi dia telah membebani dirinya di luar kemampuannya. Dia berlebih-lebihan di dalam beragama tadi. Dan sekarang kita berada di bulan Ramadan ini juga memiliki banyak sekali kemudahan-kemudahan di dalam syariat, sehingga kita pun tidak perlu untuk membebani diri kita dengan sesuatu yang berat. Kita kaum laki-laki khususnya pada asalnya diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Lalu ketika qadarullah banyak virus corona yang tersebar, sehingga para ulama yang mengetahui tentang maqasid syar'iyyah, mereka pun memutuskan atau menfatwakan bolehnya sholat berjamaah di rumah. Bahkan meniadakan sholat jamaah dan sholat Jumat di masjid. Sebagaimana ini juga merupakan aturan dari pemerintah, sehingga antara umara dan ulama sudah menetapkan demikian. Dan insya Allah orang yang biasa sholat di masjid atau orang yang sudah niat sholat di masjid, namun karena adanya aturan ini, karena adanya kemaslahatan ini, sehingga harus sholat di rumah, mereka insya Allah tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Maka ketika diberikan kemudahan seperti ini, ya kita mengikuti arahan para ulama, yaitu pemerintah dan juga pemerintah. Dan ini sebenarnya kemudahan bagi kita. Ya alhamdulillah, ini diantara kemudahan kita pun bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kita tidak perlu bersusah payah, saya tetap ingin ke masjid, ngotot ke masjid. Dan ini bisa membahayakan dirinya sendiri ataupun bisa jadi membahayakan orang lain. Dia tidak mengambil kemudahan di sini. Maka orang seperti ini pasti akan dikalahkan. Artinya dia itu akan tidak mampu nanti pada akhirnya, ketika dia sudah berusaha untuk melakukan ibadah namun terlalu berlebih-lebihan. Kita saja terkadang untuk menjalankan sunnah-sunnah yang ada belum mampu. Kenapa kita membuat yang baru misalkan? Apalagi sholat tarawih di sini hukumnya sunnah. Yang wajib saja, yaitu sholat wajib 5 waktu, dianjurkan, diperintahkan untuk di rumah untuk keadaan darurat seperti ini. Lalu kenapa untuk mengerjakan yang sunnah kita bersusah payah
untuk mengerjakan di masjid. Maka ini lebih baik kita hindari. Kita pun mengambil kemudahan tanpa bermudah-mudahan. Dan yang paling penting ini, kita mengambil kemudahan di dalam syariat tanpa bermudah-mudahan. Cari fatwa-fatwa ulama yang paling mudah saja misalkan, atau yang selera dengan hawa nafsu kita, tidak. Namun kita benar-benar mengambil sesuatu yang mudah itu tadi berdasarkan arahan para ulama, berdasarkan dalil-dalil, sehingga kita pun ya benar-benar menjalankan syariat ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam.